Selamat mendengarkan podcast ini. Nah, sekarang kita lihat Yesaya pasal 14 ayat 24 sampai 27. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Nah, ayat-ayat ini oleh kelompok Kristen tertentu dijadikan landasan sebagai premis atau asumsi dasar bahwa Allah merancang dan mengadakan segala peristiwa dalam hidup ini dan menentukan hasil akhirnya. Kalau kita berpikir dangkal, kita lalu amin. Padahal ini tidak tepat. Mereka memandang bahwa ayat-ayat di atas tersebut merupakan dasar dari bagian premis bahwa Allah menentukan segala sesuatu tanpa terkecuali. Di sini digambarkan seakan-akan segala sesuatu yang terjadi sudah dinaskahkan oleh Tuhan dan dilaksanakan persis seperti skenarionya. Jadi dengan kalimat Allah tidak pernah gagal, kan seakan-akan Allah merancang segala sesuatu dan semua berlangsung sesuai dengan skenarionya dan menentukan hasil akhirnya. Dari premis ini tergambar sosok Allah yang menentukan segala peristiwa dan hasil akhirnya. Apakah itu sesuatu yang mendatangkan keamanan bagi manusia atau kecelakaannya, mendatangkan berkat atau kutuk, mendatangkan keselamatan kekal atau kebinasaan. Nah, jadi masalah, saudara. Tapi kalau orang sudah punya premis dasar bahwa Allah menentukan segala sesuatu dan menjalankan semua rancangan, rencana, peristiwa sesuai skenario dan menentukan hasil akhirnya, tetap ngotot. Sudah tidak mundur lagi. Walaupun ini sudah irasional, absurd, kacau. Menurut kelompok mereka, semua yang dikerjakan Allah pasti berjalan sesuai skenarionya, sebab Allah tidak pernah gagal. Sekilas langsung amin orang. Hal ini dari asumsi mereka dapat mengangkat supremasi Allah dan kedaulatannya mutlak. Jadi dengan pandangan itu seakan-akan Allah dimuliakan. Karena Allah berdaulat, jangan mencoba mengurangi kedaulatannya. Seakan-akan dengan pengertian tersebut, ya, Allah lebih dipermuliakan dan dihormati manusia. Dengan premis ini, saudaraku sekalian, dengan premis ini sebenarnya kehidupan menjadi fatalistis, fatal. Manusia hanya menerima saja apa yang telah ditentukan baginya secara individu. Ingat kalimat ini. Manusia hanya menerima saja apa yang telah ditentukan oleh Allah bagi masing-masing individu. Dengan demikian manusia hanya hidup di bawah pengaturan takdir dan tidak memiliki kehendak bebas sama sekali dalam menentukan keadaan, nasib atau takdir dirinya. Tidak bisa tidak, dengan pemahaman ini mestinya manusia dipandang tidak perlu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Semua harus berpulang kepada Allah yang merancang segala sesuatu dan melaksanakan segala sesuatu tanpa pernah bisa gagal. Dan karena segala sesuatu dapat terjadi dan berlangsung tepat sesuai dengan rancangannya. Tidak bisa dibantah dengan pemikiran tersebut, saudaraku. Maka muncullah asumsi atau pemikiran bahwa Allah juga merancang kejatuhan Adam. Kalau mau jujur ya. Jadi kalau mau jujur, tapi dasar kadang-kadang orang mau menang sendiri. Oh enggak, Adam punya kehendak bebas. Adam yang memilih. Loh, kalau you sudah berkata Allah menentukan segala sesuatu, merancang dan melaksanakan sesuai skenario serta menentukan hasil akhirnya,
Nggak bisa menghindar. Adam pun mesti dalam rancangan Tuhan, termasuk kejatuhannya dalam dosa. Kalau you menolak jadi kontradiksi. Oh, nggak bisa lah. Ya kalau ketemu orang ngotot begitu jangan ngomong lagi. Orang tuh mesti duduk lama baru mengerti, saudaraku. Kalau cuma sepotong-sepotong nggak ngerti. Ini kan kalau di luar sana kan orang bisa bilang, emang gila itu pendeta Erastus. Mau seorang bisa selamat tanpa percaya Yesus? Dia tidak duduk belajar selamat itu apa dulu. Saya mau tanya, apakah Henok masuk neraka? Nggak percaya Yesus loh. Imam Yitro, no. Abraham, belum umat perjanjian lama yang lain. Nah kalau cuma sepotong kan nggak bisa. Ya, ini boleh menyimpang ya, supaya ada bapak ibu yang mungkin jangan dikacaukan. Corpus delicti, corpus itu alat, delicti itu, corpus itu alat atau benda, delicti itu bukti. Jadi sebenarnya corpus delicti itu istilah dalam dunia hukum, saudaraku, benda. Kalau orang berkata, loh, ini Erastus gimana Yesus sudah dijadikan benda? Sederhana, misalnya ditanya gini, Yesus suruh selamat, mana ayatnya? Itu Matius 1:21 misalnya, dia akan menyelamatkan umatnya. Maksudnya diselamatkan itu apa? Nggak masuk neraka. Coba di mana ayatnya? Dicari setiap. Lama-lama pusing juga kita. Harus ada kerangka berpikir yang lengkap baru bisa membangun kebenaran. Jadi Bapak Ibu kalau menjelaskan harus lengkap, dan kalau tidak mau nggak usah dijelaskan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sendiri yang harus tekun dengar, jangan hadir untuk mencari salah. Ntar di mana celahnya? Oh, senang kita. You tanya, saya jawab. Bertanyalah dari apa yang kita pelajari, jangan bertanya yang lain, nanti waktu kita habis. Nah, sekarang kita mau belajar hal yang rumit. Ingat waktu Ayub, nggak bisa diulangi lagi ya. Ia tidak pernah gagal. Apa yang dia rancang nggak pernah gagal. Yang dia pikirkan tidak ada aksesnya. Teks aslinya. Artinya Allah merancang bagaimana Ayub dinaikkan tingkatnya. Bagaimana dibersihkan dari istri yang tidak takut Tuhan dan anak-anak. Itu baru sekelumit dari kebenaran yang hebat dalam kitab Ayub. Makanya ketika Ayub mulai menyadari itu, ditarik semua perkataannya dan engkau tidak pernah gagal. Lalu bicara soal Mazmur bahwa rancangan bangsa-bangsa digagalkan. Rancangan itu dalam teks aslinya berarti permufakatan, counsel, permufakatan. Gagal di situ, dibreak, dipatahkan. Penggunaan ayatnya beda lagi. Dan kata bangsa di situ bukan am. Kalau am itu people, God's people. Kalau am itu kafir, bangsa kafir. Harus perhatikan kan? Lalu ayat sekitar Mazmur 33 itu adalah bahwa Allah memiliki tatanan. Laut ada tempatnya ini. Dan macam-macam lah itu kemarin saya jelaskan. Artinya tidak mungkin ada tindakan di luar tatanan yang tidak di-break oleh Tuhan. Betul? Karena Allah hakim. Jangan berpikir begini, pokoknya rancangan semua gagal, rancanganku yang jadi. Tuh, pendek kan berpikirnya. Pokoknya semua rancangan gagal, hanya Allah punya rancangan yang berhasil. Jadi pendek kan berpikirnya. Nah, sekarang dilengkapi lagi dengan ini. Ayo kita teruskan. Tidak bisa dibantah dengan pemikiran yang salah tersebut. Muncul pemikiran bahwa Adam pun jatuh karena rancangan Allah. Dan juga manusia masuk neraka. Selain Allah juga merancang sebagian manusia untuk selamat, tapi juga yang binasa. Doktrin ini memunculkan pandangan bahwa Yesus mati di kayu salib hanya untuk sebagian manusia saja. Tuh, jadi begitu. Yesus mati untuk semua orang. Kalau Yesus mati untuk sebagian orang, pandangan ini sangat bertentangan dengan kodrat Allah yang adalah kasih. Emangnya di neraka cuma 3 bulan? Dalam hal ini harus dimengerti bahwa untuk berteologi dengan benar dan dapat merumuskan doktrin yang benar, seseorang harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus agar dapat menyelami kebenaran juga dari pikiran dan perasaan Tuhan, bukan hanya dari pikiran perasaan sendiri yang tercemar oleh dosa. Jadi jangan heran kalau pada abad ke-16, 15 itu, kalau ada orang yang punya pandangan yang salah bisa dibakar dia. Loh,
Kan kalau orang punya belas kasihan kan nggak begitu, ya udah you beda, tapi you tetap saudaraku, nggak masalah. You bodoh memang, tapi kau saudaraku. Seperti kalau orang tidak punya pandangan yang sama seperti kita, harus bisa membedakan antara salah dan sesat. Kalau sesat itu fundamental sekali, saudara. Jadi jahat. Kalau salah itu tidak terlalu fundamental, tetap bisa menjadi orang baik, tapi tidak mencapai corpus delicti. Saya bilang salah. Kalau sesat itu bisa masuk neraka. Tapi sebenarnya sesat atau salah, kalau kita mau militan, gagal jadi corpus delicti, gagal jadi manusia seperti Bapak, itu gagal keselamatan. Sebab keselamatan itu mengembalikan manusia ke rancangan semula. Kan sebenarnya sama seperti ini, Bogor 60 km. Sesat itu kalau ke Tangerang, kalau ke Sentul salah. Tapi ke Tangerang itu sesat. Kalau ke Sentul, sampai Sentul atau sampai di Cibubur, ya salah juga sih. Tapi nggak sampai Bogor. Tapi tetap kalau kita mau militan nggak sampai Bogor, biar Tangerang, biar Sentul juga sesat. Tetapi kita kan harus panjang berpikir ya. Demikian pula kita. Lihat banyak manusia yang baik-baik loh. Saya tidak mengatakan mereka itu selamat dalam arti menjadi anggota keluarga Allah dan masuk Yerusalem baru. Tetapi mereka adalah orang-orang yang harus diakui sebagai bisa pantas masuk dunia yang akan datang. Kalau sudah memiliki premis yang salah, seperti yang saya kemukakan tadi, maka semua ayat yang memuat kalimat bahwa Allah tidak pernah gagal selalu diartikan sama. Dan yang saya nggak mengerti kenapa tokoh-tokoh teologi dulu yang bisa Yunani Ibrani tidak menggalinya. Siapa Erastus mau melawan tokoh-tokoh, mereka jelas terbukti ribuan tahun. Erastus baru kemarin sore. Ya nggak masalah, kita nggak mau tanding-tanding begitu. Tokoh-tokoh teologi yang dulu memang hebat-hebat dan dipakai Tuhan luar biasa. Kita bukan tidak menghormati, tetapi Tuhan akan menyingkapkan yang lebih hari ini. Baru kemarin sore hidup sombongnya. Ya kita kan sama-sama belum membuktikan 100 tahun, 50 tahun kalau Tuhan belum datang, ajaran ini emangnya bisa musnah? Belum tentu kan? Jangan prejudis dulu. Kita juga nggak pengen jadi orang hebat dipuji-puji orang, enggak. Kebenaran ini luar biasa. Jadi kalau kita melihat bahwa Allah merancang segala sesuatu dan tepat akan sesuai skenarionya, ya, nanti dulu maksud ayat itu apa? Jangan digabung-gabung kalimat Allah tidak pernah gagal lalu dibuat satu premis, asumsi dasar bahwa Allah merancang segala sesuatu, semua kejadian di dalam rancangannya dan hasil akhirnya pun ditentukan. Kalau begitu manusianya boneka. Ini kekeliruan yang sangat signifikan, menghasilkan hal yang sangat buruk. Kita tidak boleh memungut ayat ini dan mengartikannya secara sembarangan. Kita harus benar-benar ketat dan teliti dalam konteks dan latar belakangnya, juga studi etimologinya. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Kalimat demikianlah akan terjadi seperti yang kurancang, akan terlaksana. Dalam teks aslinya kata kurancang adalah dhamma, yang juga bisa dipikirkan. Sedangkan terlaksana dalam teks aslinya hum, yang artinya tetap teguh. Maka dalam terjemahan bahasa Inggris, surely as I have thought, so shall it come to pass, and as I have purpose, so shall it stand. Nah, terjemahan bahasa Inggris begitu, polos saja. Maksud kalimat tersebut adalah bahwa apa yang dipikirkan Tuhan akan diwujudkan atau dijadikan. Dalam hal ini Allah tidak pernah memikirkan sesuatu yang sia-sia, tetapi Allah maha cerdas dalam berpikir. Begini saudara, yang dipikirkan Allah pasti dilaksanakan. Kalau yang dipikirkan manusia, karena manusia tidak cerdas, sampah. Tapi kalau Allah sudah berpikir, dia punya akses. Itu kalau dalam kitab Ayub. Kalau di sini Allah pasti melaksanakan. Beda loh. Hebat sekali loh. Anda ngerti maksud saya? Kalau yang dipikirkan Allah dalam kitab Ayub, kita sudah kupas. Allah punya jalan untuk melaksanakan. Kalau di sini, apa yang dipikirkan Allah
Allah pasti melaksanakan. Karena yang dipikirkan tidak mungkin sia-sia. Kalau Allah melaksanakan apa yang dipikirkan, itu bukan berarti hasil akhir setiap babak, setiap termin, setiap tahap, setiap dekade, setiap bagiannya selalu sesuai dengan skenarionya. Allah tidak boleh membuat skenario, karena kalau dia membuat skenario, manusia jadi boneka. Nanti kita akan berkata Adam pun berbuat begitu di skenario Allah. Hasil akhir proyek yang dilaksanakan Tuhan dalam setiap babaknya tergantung manusia. Begini saudara. Jadi kita harus bisa membedakan antara babak-babak dan grand design, atau hasil akhir segala sesuatu. Ini penting banget yang ini. Atau grand design. Nah ini masalahnya. Waktu membuat iblis, kita tidak tahu sebenarnya rancangan Allah itu di situ apa. Harus jujur. Di situ banyak misterinya, saudara. Tapi yang jelas Lucifer jatuh. Amin. Halo. Nanti di Yesaya pasal 14 ini juga ada Lucifernya itu. Lucifernya di sini. Jadi ketika Lucifer memberontak, Allah berpikir, aku akan menaklukkan Lucifer ini. Grand desainnya itu, dia ciptakan Adam. Adam gagal, didatangkan Tuhan Yesus, dia menang. Ini kan ada tahap, saya kasih tahu. Tuhan Yesus menang, sekarang orang percaya. Adam gagal, ya udah, aku pilih satu umat lewat Abraham. Allah pilih Abraham. Untung Abraham berhasil. Kalau gagal nggak ada bangsa Israel. Allah pilih Abraham. Dari Abraham lahir Israel. Dari Israel Allah merancang akan dilahirkan Mesias. Mesias lahir, Yesus. Yesus jadi corpus delicti, menang, tinggal orang percaya. Ini babak-babak. Setiap babak itu, saudaraku, setiap babak bisa ada kegagalan. Allah tidak pernah gagal, amin. Grand desainnya. Tapi babak-babaknya belum tentu. Karena Allah tidak membuat skenario sesukanya sendiri. Semua harus bermain sesuai dengan aturan. Karena Allah punya tatanan yang kamu tabur, kamu tuai. Ingat tatanan yang dijelaskan di pertemuan yang lalu. Grand design Allah tidak mungkin gagal. Tetapi babak-babaknya, termin-terminnya, di mana manusia terlibat, ada kegagalan. Kegagalan manusia bukan kegagalan Allah. Hasil akhir proyek yang dilaksanakan Tuhan dalam setiap babaknya juga tergantung manusia sendiri. Seperti dalam kisah penciptaan, di dalamnya termasuk Adam dan Hawa. Tentu Allah tidak merancang Adam jatuh dalam dosa. Allah merancang manusia segambar dengan dirinya dan dipercayai mengelola alam semesta. Tetapi bagaimana hasil akhir dari kehidupan manusia, dalam hal ini Adam, keputusan Adam sendiri. Ini bapak Adam gagal. Pada mulanya Allah menjadikan manusia sebagai corpus delicti untuk mengalahkan iblis. Masih di Yesaya pasal 14, di pasal yang sama, ayat 12-14 menampilkan gambaran Lucifer. Sangatlah tepat hubungan ayat-ayat dalam Yesaya 14:24-27 dengan fakta adanya pemberontak yang harus dikalahkan, yaitu Lucifer. Allah pasti bisa mengalahkan iblis. Ia tidak pernah gagal. Tetapi faktanya manusia dalam hal ini Adam mengalami kegagalan. Di babak ini manusia gagal, tetapi dalam anugerahnya Allah masih menyediakan babak lain. Allah memilih Israel sebagai umat pilihan yang memikul tanggung jawab, memuat pengenalan akan Allah, dan dari bangsa itu akan muncul Mesias. Babak lain lagi, Allah mengutus putra tunggalnya. Di babak ini ketika Allah mengutus putranya sebagai Adam kedua, ternyata putranya menang. Babak berikutnya Allah memilih orang percaya untuk menggenapi jumlah corpus delicti dan mempercepat kedatangan Tuhan. Nah ini hasilnya kita. Ini pergumulan kita. Saudara catat baik-baik ya. Pengajaran walaupun itu doktrin mesti memiliki implikasi. Mesti memiliki hubungan dengan sikap batiniah. Tidak boleh ada pengajaran cuman, oh ya aku ngerti. Ayo kita debat. Tapi kebenaran harus menyusup sampai batiniah dan memiliki implikasi menantang kita melakukan tindakan. Seperti hari ini, Allah punya babak-babak
Ini Bapa kita. Mau menang atau kalah tergantung masing-masing individu. Allah tidak pernah gagal melaksanakan rancangan besarnya, tetapi hasil akhir dari apa yang dirancang dalam setiap babak atau bagiannya tergantung individu. Adapun rancangan besarnya tidak mungkin gagal. Bahwa Allah membangun kerajaannya nggak mungkin gagal. Kalau di bumi manusia Adam telah gagal mewujudkan rancangan Allah, maka Allah akan pasti mewujudkan di tempat lain, di langit baru, bumi baru. Dia tidak pernah gagal. Dalam hal ini ada rancangan besar atau grand design yang pasti terrealisir, tetapi ada babak-babak di mana manusia juga dilibatkan. Rencana besar atau grand design Allah tidak pernah gagal, tetapi dalam babak-babaknya manusia yang dilibatkan bisa gagal memenuhi rencananya. Ada manusia pertama gagal, tapi Yesus Adam kedua berhasil. Seperti begini, Allah nggak mungkin gagal menaruh keturunan Abraham ke Kanaan. Amin, amin. Tetapi tidak semua orang Israel masuk ke situ. Banyak yang tewas di padang gurun. Itu gagal. Oh enggak, rancangan besarnya tidak gagal, tetapi bapak-bapaknya dan manusia yang terlibat di dalamnya bisa gagal. Nanti ditulis di sini, kenapa mesti 40 tahun? Bisa ditempuh dalam 2-3 minggu kalau jalan. Kok sampai 40 tahun? Ya nggak usah 40, mesti 5 tahun, 10 tahun. Tapi karena bangsa itu keras kepala, tidak bisa tidak berputar-putar. Dan akhirnya sebagian besar mereka tewas di padang gurun. Yang pertama per babak, yang kedua per individu. Ngerti maksudnya saudara? Selanjutnya Tuhan berkata, itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Kata rancangan di sini etsah. Nah, kita kembali ketemu kata etsah yang di Mazmur 33 ayat 10. Itu yang bisa dikatakan sebagai permufakatan. Yesaya 14:26 tidak menunjuk pertimbangan atau permufakatan Allah. Allah Tritunggal lagi mengenai rancangan yang meliputi segenap bumi. Dan kalau kita membaca Yesaya 14 ayat 1, memang Allah tidak memilih orang Jepang, orang Tiongkok, tidak memilih orang Afrika. Allah memilih Israel. Allah tunjuk, aku mau pilih Israel. Jadi kalau di Alkitab mengatakan aku benci Esau, mengasihi Yakub, itu pun ada dasarnya, tidak sembarangan. Jadi jangan cuma tuh Allah pilih Esau nggak pilih Yakub. Emang Allah suka-suka, kasarnya ya. Tapi kalau mereka tidak bilang suka-suka, itu kedaulatan Allah. Dia tidak mau belajar menggali. Nah, karena saya mungkin orang pertama yang bicara begini, orang tidak percaya atau menganggap sembarangan, nggak apa-apa. Kalimat dalam Yesaya pasal 14:26 hendak menunjuk pemilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dalam hal ini harus diakui dan diterima bahwa pemilihan Israel sebagai umat pilihan merupakan rancangan Tuhan yang besar di muka bumi. Ini tidak main-main, karena bangsa itu akan menyimpan warisan pengelolakan Allah, dan dari bangsa itu akan lahir Mesias. Ini proyek terbesar Tuhan. Dia harus pilih satu bangsa, dan dia pilih Israel. Itu kedaulatan Allah. Tetapi jangan lupa, di sini saya tulis, pemilihan Israel tidak paralel dengan pemilihan individu. Tuh Allah pilih Israel kan, nggak pilih bangsa Jepang kan. Dia juga pilih Joko, tapi nggak pilih Mahmud. Beda. Jangan dibuat paralel. Sebab kalau bangsa Israel yang dari Mesir ke Kanaan pun nggak semuanya sampai Kanaan loh. Aku akan membawa bangsa ini ke Kanaan, tewas di padang gurun. Jadi pemilihan Israel tidak bisa disamakan atau diparalelkan dengan pemilihan individu. Allah pilih Israel, nggak pilih bangsa Jepang. Maka Allah pilih David, Bambang, Agus, bukan Mahmud, Atet, siapa nggak dipilih? Nggak begitu bro. Tidak paralel ini. Makanya di kitab Roma ketika Tuhan bicara soal, kalau aku pilih dia, apa urusanmu? Itu maksud pemilihan Israel, bukan individu. Makanya ketika masuk di Roma pasal 11, jangan hanya Roma pasal 4, 5, 6, firman Tuhan mengatakan, kamu ngerti nggak? Carang asli dipotong, kamu juga bisa dipotong. Itu individu. Bukan Kristennya yang dipotong. Kristen nggak mungkin dipotong, karena satu-satunya jalan keselamatan hanya Yesus.
Yang dipotong itu kamumu, yourself, kamu secara pribadi. Makanya takutlah akan Allah. Dia tidak berbicara secara komunitas, tapi secara per individu. Jadi proyek terbesar Tuhan itu memang keselamatan Israel yang dipilih. Akhirnya di ayat 27 tertulis, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Nah, kata rancangan di sini juga ya'ats, yang memiliki beberapa pengertian, tetapi sebenarnya sejajar dengan kata etsah, permufakatan. Sedangkan kata gagal parar, pur, yang artinya tubrik atau mengacau, mematahkan atau mengacau. Maksud pernyataan Tuhan ini bahwa semua yang Tuhan rencanakan dalam pertimbangannya tidak mungkin dipatahkan. Ayat ini pasti bertalian dengan ayat sebelumnya dong bro. Apa itu sebelumnya? Tuhan memiliki permufakatan atau rencana yang harus dilaksanakan. Adapun hasil akhir dari pelaksanaan rencana yang dipikirkan Tuhan itu di setiap babak-babaknya tergantung manusia, tetapi the final result pasti tidak pernah gagal. Allah merancang menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Ada keluarga Allah, ada kerajaan surga, tidak mungkin gagal. Tapi dalam babak-babaknya di mana manusia terlibat, itu ada gagalnya. Dengan demikian kita bisa mengerti kalau manusia tidak sungguh-sungguh, Allah nunggu, bisa panjang waktunya. Maka Tuhan bilang, kamu yang mempercepat. Si A gagal si B, B gagal si C, C gagal si F. Terus Tuhan akan membuat rancangan itu. Tapi adil. Sampai kapan? Saya nggak pernah tahu, Alkitab nggak pernah tahu sampai kapan. Bisa panjang. Makanya kamu sungguh-sungguh betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu yang mempercepat kedatangan Tuhan. Ketika A, B, C berhasil, nggak perlu D, E, F, nggak perlu. Udah cukup, Tuhan datang. Jadi nanti akhirnya terpenuhi tidak rancangan Allah melibatkan kita. Makanya kalau kita berkata, ya Tuhan, aku mau mengambil bagian untuk memenuhi rencanamu. Ini, aku corpus delicti yang terakhir. Kalau orang masih, apa itu corpus delicti? Sekarang saya tanya kamu, kenapa si iblis gak bisa dihancurkan? Kenapa sih mesti nunggu Tuhan Yesus? Mengapa bisa dikalahkan dengan darah domba dan kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawa? Kenapa mesti harus nunggu jumlah orang yang tidak menyayangkan nyawanya? Kenapa kita bisa mempercepat? Jawab. Kalau bisa jawab, pasti kemana-mana ngomongnya. Kalau kita jelas, plak. Amin, saudara. Bukan hanya jawaban, tapi juga tuntutan. Aku harus jadi corpus delicti. Waduh, ini berat. Allah memilih Israel sebagai umat pilihan dengan memuat rancangan Allah di dalamnya. Bahwa Allah menjadikan bangsa itu mewarisi pengenalan akan Allah dan melahirkan Mesias. Memang faktanya kalau dilihat dari sejarah, Allah memilih Israel sebagai umat pilihan dan dari bangsa itu akan lahir Mesias. Allah selalu memiliki rancangan yang terbaik bagi mereka. Tapi hasil akhir per babak tergantung mereka juga. Seperti rancangan Allah membawa bangsa itu dari Mesir ke Kanaan, rancangan itu terlaksana pada akhirnya. Tetapi harus 40 tahun. Lama. Coba kalau nurut 5 tahun, 2 tahun, setahun sampai. Bukan Allah tidak berhasil, berhasil. Selalu ini prinsip akan lahir di Betlehem, Kanaan. Waktunya panjang. Ini mah cerdas, kebenaran ini mah udah susah disalahkan. Tapi kalau disalahkan nggak apa-apa, tapi nggak bisa dikalahkan. Apakah harus 40 tahun? Tentu Tuhan tidak bermaksud demikian. Tetapi respon bangsa itu terhadap pengharapan Allah agar mereka menjadi bangsa yang besar untuk mengelola tanah Kanaan membutuhkan waktu yang panjang. Ternyata juga tidak semua orang yang keluar dari Mesir sampai tanah Kanaan dan menikmati negeri itu. Dan ternyata juga mereka hanya menikmati sekitar 700 sampai 850 tahun. Kalau di Tiongkok masyarakat bangsa Cina bisa menempati 5.000 tahun lebih, Israel hanya 700 sampai 850 tahun. Kenapa? Yaitu tahun 722 sebelum Masehi, Asyur sudah mengalahkan. Tahun 586 sebelum Masehi, Babel sudah mengalahkan. Di ayat 25
Tuhan berkata, Asyur kuhancurkan. Di Yesaya 14, 22-23, Babil kulenyapkan. Dua bangsa itu disebut di dalam Yesaya pasal yang ke-14. Kalau kita tidak mengerti sejarah bangsa itu, kita bingung kenapa bangsa ini diomeli. Asyur kuhancurkan, Babil kuhancurkan. Loh, kenapa nggak bangsa Edom, Moab, Amon? Kalau you baca sejarah, you baru tahu. Itu hebatnya Alkitab. Harus dibaca oleh orang yang belajar. Tahun 1440 sebelum Masehi, mereka keluar Mesir. 1400 Masehi, sebelum Masehi semua ini ya, masuk Kanaan. Tahun 722 sebelum Masehi, Asyur menghancurkan Israel Utara. 586 sebelum Masehi, Babil menghancurkan Yehuda. Maka di dalam Yesaya pasal 14, Tuhan marah sama dua bangsa itu. Kau bisa mengganggu rencanaku. Tetapi bangsa itu pun dipakai Tuhan untuk menghukum Israel. Demikian pula dengan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah bangsa Israel menerima keselamatan? Tidak. Secara individu ternyata tidak banyak yang selamat. Hanya sedikit murid Tuhan Yesus. Sebagian orang Yahudi yang jadi Kristen. Sebagian besar tidak sampai hari ini. Tapi Tuhan pernah berjanji, karena mereka keturunan Abraham, Tuhan memberkati bangsa itu. Tetap diberkati. Tercerai-berai diaspora di banyak tempat dikumpulkan. Allah menggenapi janjinya. Tapi soal keselamatan, kamu nolak Yesus, binasa. Strict. Lalu di 1 Korintus pasal, ini bukan 1, pasal 10 ayat 11. 110 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan apa? Semua itu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi apa yang dialami Israel itu pelajaran bagi kita. Lihat, hanya sedikit orang yang masuk tanah Kanaan. Kamu juga begitu. Jangan sampai seperti Israel. Nggak bisa kita berkata Allah mendesain semua kejadian, lalu menetapkan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Nggak bisa. Cerdas dong. Allah tidak gagal memilih Israel sebagai umat pilihan. Allah tidak gagal menghadirkan Tuhan Yesus sebagai pembawa keselamatan. Tetapi realisasi keselamatan atas setiap individu tergantung masing-masing itu individu sendiri. Bukan Allah yang menentukan. Dalam hal ini pemilihan Israel tidak boleh diparalelkan atau disamakan dengan pemilihan keselamatan individu. Ketika pemilihan Israel saja secara komunitas terpilih sebagai umat pilihan, ketika pemilihan Israel secara komunitas terpilih sebagai umat pilihan diparalelkan dengan pemilihan individu dalam keselamatan kekal, maka terjadi kekacauan dalam doktrin soteriologi atau doktrin keselamatan. Pemilihan Israel sebagai komunitas tidak mengorbankan keselamatan abadi. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan tidak bisa dipersalahkan dengan membinasakan orang-orang yang tidak ditentukan untuk selamat. Sesungguhnya setiap orang menentukan keselamatannya sendiri dalam responnya terhadap kasih karunia Allah. Jadi begini, kalau Israel secara komunitas disejajarkan dengan pemilihan keselamatan, pemilihan individu, kacau. Allah memilih Israel bukan bangsa Jepang misalnya. Itu memang Allah memang memutuskan. Kenapa bukan orang Amerika? Pemilihan itu tidak paralel dengan ini, tidak. Sedangkan Israel dipilih saja ke Kanaan juga tidak semua sampai Kanaan. Amin. Dipilih sebagai umat pilihan pun juga nggak semua diberkati. Yang menempati Kanaan cuma segelintir, hanya 700 sampai 850 tahun. Kemakmurannya pun juga banyak, tidak banyak. Apalagi keselamatan dalam Yesus Kristus, sedikit yang terima keselamatan. Nah, apa maksud saya? Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pemilihan bangsa Israel secara komunitas tidak paralel dengan pemilihan individu. Tuh Allah pilih Israel, nggak pilih yang lain. Maka Allah juga pilih David, Bambang, Joko, bukan Mahmud, Atet, Akyong. Nggak boleh begitu. Pemilihan Israel itu komunitas.
Itu pun nyatanya tidak semuanya juga masuk tanah Kanaan. Tidak semuanya pun juga makmur. Hanya 700 sampai 150 tahun. Selebihnya menderita di diaspora, dicerem, di tempat di mana mereka dicerai-beraikan. Paham gak maksudnya? Kok bisa loh pemilihan Israel disamakan pemilihan individu? Anda ngerti maksud saya? Itu salah. Oke. Kalau saya ngomong begini, darah saya agak naik dikit ya. Gak boleh ya. Aku melihat itu akibatnya besar banget. Akhirnya, dapat ditemukan kebenaran yang luar biasa. Ada dua pengertian penting mengenai hal Allah tidak pernah gagal. Pertama, pengertian Allah tidak pernah gagal adalah bahwa tidak ada yang dapat menghalangi proses terjadinya rancangan Allah untuk digenapinya rencana besarnya. Gak ada yang bisa menghalangi. Kedua, hasil akhir grand design atau rencana besar Allah pasti sesuai dengan rencananya atau kerinduan atau keinginan hati Tuhan. Yang pertama, saya ulangi. Allah merancang adanya kerajaannya. Dia bikin proses Adam, Israel. Terus kan? Nggak mungkin ini gagal, nggak mungkin. Tetapi dalam perbabak-babaknya ada kegagalan yang menjadi korban individu. Dan Allah tidak bermaksud membuat itu. Karena setiap orang harus menentukan nasib dan takdirnya. Allah itu cerdas. Makanya jangan main-main. Jangan jadi orang Kristen yang, wah tenanglah kita udah ditentukan selamat. You ngerti gak Tuhan begitu? Kasihan kalau orang gak belajar Alkitab. Lihat nih hari ini orang lebih senang jalan-jalan di rumah. Yang berjuang aja belum tuh masuk. Yang berjuang belum tuh masuk. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Yang berjuang aja belum tuh masuk. Apalagi gak berjuang. Begitu murahan. Dalam melaksanakan rencana besar Allah, grand design-nya, ada rencana dalam tahap ke tahap atau dalam babak ke babak. Ketika manusia ikut terlibat dalam babak-babak tersebut, hasil akhir setiap babak dan keadaan atau takdir setiap individu ditentukan oleh individu tersebut. Kalau dikatakan Allah tidak pernah gagal, bukan berarti segala sesuatu terjadi sesuai dengan skenario Allah pada setiap babaknya. Ya udah bikin sandiwara aja kalau begitu. Amin. Di situ hebatnya Tuhan. Walau demikian Allah cakap untuk tetap melaksanakan rancangannya guna mencapai tergenapinya grand design itu. Hanya masalahnya tidak saya tambahkan di sini, waktu akan mundur. Amin. Mundur. Mestinya ini dari korpus delikti gagal, ya udah gini. Ini gagal, ya udah itu deh. Jadi panjang, makanya betapa suci dan salehnya kamu harus hidup kamu yang mempercepat, jangan memperlambat. Ini luar biasa. Amin. Kita itu punya panggilan hebat loh. Jadi orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Dalam hal tersebut, kalimat Allah tidak pernah gagal, tidak boleh dipahami seakan-akan Tuhan merancang segala sesuatu dan semua peristiwa atau kejadian, baik besar atau kecil, dan hasil akhirnya sudah ditentukan. Jika demikian, berarti kehidupan ini ya fatalistik dari sandiwara, dunia panggung sandiwara besar. Ini pandangan yang keliru. Karena tidak memahami kebenaran yang tepat mengenai hal Allah tidak pernah gagal. Banyak orang Kristen pada umumnya, bahkan teolog-teolog di masa lalu bingung. Dalam kebingungan mereka berpikir pendek. Dalam kebingungannya mereka berpikir pendek dan membuat kesimpulan yang meleset sebagai premis dasarnya. Kesalahan itu diwariskan ke generasi berikut. Generasi-generasi berikut menganggap pandangan para teolog tersebut sudah mewakili pandangan Tuhan, dianggap mutlak benar. Mereka memandangnya sebagai kebenaran final. Dengan demikian pandangan manusia disejarkan dengan Alkitab. Mereka pikir tuh pandangan teolog-teolog yang lalu itu sudah final, udah bener. Jangan dikutak-kutik. Loh, Alkitab yang gak dikutak-kutik. Kalau pandangan manusia siapapun bisa dikutak-kutik. Memang pada waktu itu pandangannya efektif. Untuk zaman sekarang belum tentu. Jangan menyamakan manusia sehebat apapun orang itu. Dan kalau kita jujur, pandangan Origenes, Athanasius, Arius gugur juga di masa-masa berikutnya. Nah, saya bukan berkata gua mau menggugurkan itu pandangan orang-orang hebat, tidak. Nah, kebetulan kan kita ngerjain begini dapat begini. Ya ini yang kita ngomong. Bukan sengaja mau nyerang para teolog masa lalu.
Dan ini berguna untuk kita hari ini. Ini mau kita jadi militan, tidak bisa jadi Kristen setengah-setengah. Kalau ada yang berpandangan yang berbeda dengan pandangan teolog-teolog itu, dianggap sesat. Waduh, kalau dulu dibakar, dihukum, diasingkan. Kalau saya hidup pada zaman itu, saya jadi yakin itu. Saya bersyukur hidup di zaman sekarang, saya dengan kebebasan. Cuman dimusuhin orang. Karena kita head to head menghadapin orang yang ajarannya tidak sama dengan ini. Dan saya mau mengatakan kamu gak sesat, kamu cuman keliru aja. Kadang-kadang kita salah ngomong sesat juga sih. Tapi sebenarnya itu gak sesat, keliru saja. Engkau saudaraku. Amin.